Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasaran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Ibnu Hajar Boarding School Putra, Bapak Indra LC. Yang kami hormati Bapak LC selaku Kepala SMA dan SMP Putri. Dan juga pemateri kita Bapak Inamullah yang nanti akan memaparkan mekanisme pemilihan fase F di kelas 11, insya Allah. Baik, dan juga lupa kepada Abu dan Umu yang telah menyempatkan hadir di acara Zoom meeting ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan juga untuk peserta lainnya mohon bisa menyimak dengan baik. Untuk acara hari ini, saya akan membacakan rundown. Pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan, dan juga keempat tanya jawab. Setelah itu penutup. Untuk mengefisiensi waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya, Kepala SMA Ibnu Hajar Boarding School yang akan diwakili oleh Bapak Hendra JLC. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul menggunakan media Zoom. Yang pertama kali kita ucapkan adalah rasa syukur kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terhormat kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Sendika MIPA BSH selaku Kepala Sekolah di SMA IHBS Putri. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kita hormati Ustaz Inamullah SSI GR selaku Wakil Kurikulum di SMA Ibnu Hajar Putra dan Putri, Ustadz Al-Fauzi Eshum selaku Wakil Kesiswaan di SMA IHBS Putra, dan juga Ustadz Akhyar selaku Wakil Keasramaan di SMA IHBS Putra, Ibu Rizka selaku Wakil Kurikulum di SMA IHBS Putri, serta Bapak Mardi selaku guru BK yang ada di SMA IHBS, dan juga Ibu Ratu, serta asatidzah semuanya, wali kelas, rekan-rekan wali kelas, dan tak lupa tentunya kepada orang tua, wali siswa dan siswi SMA IHBS Boarding School yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana yang sudah kami informasikan kepada orang tua semua melalui grup, bahwasanya hari ini merupakan agenda sosialisasi tahap awal
pemilihan ya arahan panduan dalam menentukan mata pelajaran pilihan di kelas 11 nantinya. Ya, yang mana acara ini tentunya juga sudah pernah kita lakukan waktu tahun pelajaran sebelumnya, ya, yaitu di kelas 11 yang sekarang, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, ya, dan semoga acara ini juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk orang tua dan siswa-siswa khususnya. Baik Abu dan Umu, kami ingin sampaikan bahwasannya di SMA Ibnu Hajar Boarding School ini memiliki 7 rombel, 7 kelas, di mana 5 kelas ada di SMA IHBS Putra dan 2 kelas di SMA IHBS Putri. Nah, seperti yang diketahui bahwasanya di SMA Ibnu Hajar Boarding School Putra itu ada satu kelas diniyah, yang ini juga tentunya kami berikan fasilitas ya untuk nantinya bisa bersosialisasi atau bisa berkonsultasi terkait mata pelajaran yang kita sediakan tentunya, karena memang mengikuti panduan acuan dari Dignas Pendidikan ya, bahwasanya terkait pemilihan mata jurusan ini atau mata pelajaran pilihan ini ya tentunya menyesuaikan rombel kelas yang ada di sekolah dan juga struktur kurikulum. Dan alhamdulillah kemarin kita bersama yayasan sudah merapatkan, sudah mempersiapkan sebelum acara ini untuk terkait kelas dan juga SDM atau struktur kurikulum yang insya Allah nanti akan digunakan di tahun pelajaran 2024-2025 atau di saat siswa-siswa kelas 10 saat ini menginjak di kelas 11. Jadi insya Allah untuk teknis kita sudah siapkan, kita sudah persiapkan, dan saat ini kita sosialisasikan apa saja sih pilihan-pilihan yang disediakan oleh pihak sekolah yang tentunya ya hasil akhir tentunya akan meninjau, akan melihat dari ketersediaan rombel kelas tadi seperti itu. Karena memang di kelas kita atau di sekolah kita ada 5 rombel putra dan 2 rombel putri. Dan di putra ini 1 rombel ini 4 rombel reguler seperti itu. Ya, mungkin mukaddimah dari Ana, insya Allah semuanya akan disampaikan oleh Ustadz In ya, berkaitan dengan teknis dan pilihan-pilihan yang disediakan. Dan perlu diketahui ya bahwasanya pemilihan mata pelajaran ini juga tentunya akan nanti menentukan mata pelajaran yang akan dicantumkan di ijazah di kelas 12 nantinya. Oleh karenanya saat waktu-waktu yang disediakan oleh pihak sekolah, nanti orang tua bisa komunikasi dengan siswa, baik itu lewat telepon ataupun dengan media-media lainnya. Mungkin ini dari Ana, Ustadz Mardi yang bisa kami sampaikan. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Ya, mungkin dari cukup, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Yanta YLC selaku Kepala SMA Ibnu Hajar Boarding School. Kemudian acara kedua yaitu acara inti pemaparan mekanisme pemilihan yang insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Kepala SMA bagian kurikulum Bapak In Amullah SSI. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, baik. Suara saya sudah bisa didengarkan ya? Sudah. Oke. Menggunakan 2 device. Ya, saya menggunakan device. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini kita bisa bertemu secara virtual melalui Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut yang istiqomah hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang sebelumnya kami hormati Kepala Sekolah SMA IHBS Putra Tertina JLC, yang terhormat Kepala Sekolah SMA IHBS Putri Tasnika Dipa PSH, terhormat Pak Mardiansah selaku Guru BK SMA IHBS Putra dan Bu Ratu Fatimah selaku Guru BK SMA IHBS Putri, serta segenap orang tua murid kelas 10 baik putra maupun putri yang berbahagia. Baik, izinkan saya akan mungkin menyampaikan dan memaparkan terkait dengan mekanisme pemilihan mapel pilihan di kelas 10 ya. Mungkin izin saya share screen terlebih dahulu. Baik, ini saya akan sampaikan terkait dengan mekanisme pemilihan mapel pilihan kurikulum merdeka. Mungkin baik sebelumnya perlu kami informasikan ya, jadi di grup di chatting ada yang bertanya kurikulum merdeka itu seperti apa. Ya mungkin dulu di awal pernah kita sampaikan bahwasanya di KBS saat ini kita menggunakan dua kurikulum untuk kelas 10, 11 menggunakan kurikulum merdeka dan kelas 12 sekarang masih menggunakan kurikulum K13 atau kurikulum 2013 ini. Jadi kita baru 2 tahun pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA HBS dan juga beberapa sekolah lain pun sama. Artinya ini baru 2 tahun berjalan. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hendra bahwasanya kita memiliki 3 gedung ya, kalau yang di SMA HBS secara kedinasan 1, namun dalam teknisnya ada 3 gedung, 3 lokasi. Yang pertama gedung SMA HBS Putra Bungur, Asdinia, SMA HBS Putra, dan juga gedung SMA HBS Putri Transyogi. Jadi namun kalau secara kedinasan kita masih 1 SMA HBS ya, ini sehingga dalam kebijakan dan juga pelaksanaan pembelajarannya kita 1 ya, sama, maksudnya kita dari mulai perencanaan ujian, perencanaan pembelajaran kita sama. Gitu, sehingga di awal masuk sampai nanti pun ujian-ujian kita sama, formatnya sama. Beda dengan SMP ya, mungkin sedikit saya sampaikan dengan SMP HBS Putra dengan SMP HBS Putri beda kedinasan. Tapi kalau SMA-nya adalah kita sama 1 kedinasan, yang mana ini menjadi acuan dalam melangkah menetapkan kebijakan kurikulum. Baik, kami sampaikan bahwasanya kurikulum merdeka ini berbeda dengan kurikulum K13 ya. Jadi nanti ada kelas 10 ini merupakan masih kelas fase E sama dengan SMP. Adapun kelas 11 nanti masuk fase F. Ini pembagian fase di dalam kurikulum merdeka. Sementara Bu, ini ada teknis. Baik, saya lanjutkan terkait dengan ini ya, pemilihan mapel pilihan. Ini memang pertama ciri khas kurikulum merdeka adalah tidak ada penjurusan ya. Tidak ada penjurusan seperti kurikulum K13, ada IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa. Namun di kurikulum merdeka ini semua kelasnya sama. Tidak ada maupun jurusan IPS maupun jurusan bahasa. Ini secara istilah ya. Namun dalam mapelnya ini masih ada ya, mapel IPA, mapel IPS, mapel bahasa masih ada. Hanya nanti konteksnya adalah kalau kelas 10 di fase E ini semua masih menerima pelajaran yang diajarkan di sekolah. Itu bedanya ya. Kemudian di kelas 11 nanti akan ada pengerucutan ya. Pengerucutan ada mapel wajib, ada mapel pilihan ya. Di mana ini kalau di aturannya ada, mungkin saya sampaikan ada 4 acuan yang digunakan ke dalam penerapan kurikulum merdeka ketika pemilihan mapel kelas 11 ini digulirkan ya. Pertama adalah keputusan Menteri Pendidikan, saat itu masih pandemi ya, keputusan Mendikbud nomor 56 tahun 2022 tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ya di situ ada renserannya, rensera pembelajaran
sejak tahun era setelah pandemi hingga pasca pandemi. Ini sudah jadi acuan. Sehingga waktu itu pemerintah mengerucutkan kurikulum Merdeka itu lebih sederhana dalam hal materi yang diajarkan. Mungkin beda contoh misalnya kalau di kurikulum K13 mapel fisika itu ada sekitar 10 bab. Namun di kurikulum Merdeka hanya sekitar 3 bab. Ini sehingga yang ini sebenarnya berawal dari situ. Setelah pasca pandemi ada pengurangan konten materi yang diajarkan di sekolah. Yang kedua adalah ini merujuk pada peraturan Mendikbud tentang penerimaan mahasiswa baru, program diploma, program sarjana, tahun PTN. Ini juga sama menjadi acuan di dalam. Jadi nanti acuan ini akan sinergis sehingga nanti masuk perguruan tinggi. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 345 tentang mata pelajaran pendukung program studi seleksi SNBP atau jalur prestasi. Ini mengacu dari nilai raport yang ada di SMA, sehingga saya akan sampaikan pula mengenai kebijakan SNBP dan juga nantinya pilihan ini akan digunakan hingga siswa dalam pemilihan kampus terutama jalur SNBP. Keempat adalah panduan pemilihan mapel pilihan SMA edisi 2022. Ini ada panduan khususnya, ini kiri ada covernya, jadi di situ ada panduan lengkap ya mengenai mekanisme pemilihan mapel pilihan di kelas 11 untuk kurikulum Merdeka. Kemudian saya sampaikan ada 4 tahapan, 4 proses yang kita lakukan di dalam mereka memilih atau menentukan mata pelajaran pilihan. Ya. Tahap pertama adalah sosialisasi. Yang ini kita masih tahap awal, jadi bulan-bulan ini Januari Februari sosialisasi kepada peserta didik, kepada orang tua, kepada guru dan sivitas sekolah tentang bagaimana mekanismenya dalam memilih mata pelajaran pilihan. Tahap kedua adalah pendampingan eksplorasi minat, bakat dan kemampuan siswa. Jadi setelah tadi kita sudah menyampaikan mekanismenya, lalu nanti kita akan dampingi ya siswa ini. Sebenarnya sudah kita lakukan juga di kelas-kelas ya. Artinya tiap guru mapel, wali kelas sudah menyampaikan dan mengingatkan tentang bagaimana proses pemilihan mapelnya berdasarkan apa dari minatnya, bakatnya hingga kemampuan yang mereka miliki, terutama berdasarkan rapor yang didapatkan selama kelas 10. Itu acuannya. Ya. Tahap ketiga adalah pendampingan pemilihan. Setelah kita sudah tahu eksplorasi minat bakat dari rapor, dari hasil angket, nanti akan ada pendampingan pemilihan. Ya, jadi setelah mungkin nanti sudah ngisi angket, kalau misalnya nanti ada perubahan, nanti akan ada konsultasi dengan guru BK. Pendampingan itu adalah maksudnya dengan wali kelas juga, ada pendampingan wali kelas, pendampingan orang tua, sehingga kita sampaikan ke orang tua supaya nanti mengetahui minat bakat anaknya apa. Misalnya kalau mau nanti masuk PTN, rencananya mau kampus mana, jurusannya apa, atau mungkin profesinya akan digeluti apa. Itu jadi acuan nanti mapel ini. Tahap keempat adalah pendampingan pasca pemilihan. Jadi setelah memilih angketnya, nanti kita sediakan form angket untuk memetakan kemampuan masing-masing, rencana strateginya mau kemana, itu baru nanti kita akan tetapkan kelas-kelasnya mana aja. Dan nanti akan di belakang akan kami sampaikan timeline penting mengenai tahapan di dalam pemilihan mapel pilihan ini. Kemudian prinsip kedua adalah prinsipnya, jadi ya di awal tadi saya sampaikan ada 3 hal yang menjadi prinsip utama dalam pemilihan mapel pilihan. Ya, jadi mapel yang diajarkan SMA ini tentu harus menggunakan 3 bakat dan kemampuan. Ya, jadi dari 3 hal ini nantinya akan menjadi acuan di dalam mereka memutuskan untuk masuk PTN. Ya, karena nanti akan berkaitan. Jadi kelas 11 ini nanti mapel dengan kelas 12 mapel pilihannya, nggak boleh pindah, karena harus benar-benar dimatangkan dari awal, minatnya mau kemana. Minat itu apa sih? Minat itu adalah ketertarikan pada suatu objek. Misalnya, anak-anak yang suka di bidang teknik, mungkin nanti senangnya pendidikan ke situ, jadi minatnya ke arah otomotif atau mungkin ke arah teknik, atau mungkin ke arah kesehatan, atau mungkin kedokteran. Nantinya ini minat yang akan mereka tuju ya, rencana. Mungkin dari minatnya, ketertarikannya mau ke arah bidang mana. Ini yang mungkin perlu kita bimbing ya, baik wali kelas, guru BK, maupun orang tua, tentu harus menggali. Terkadang kelas 10 ini pun masih bingung atau belum mantapkan minatnya kemana, atau potensinya belum diketahui secara maksimal. Yang kedua adalah bakat, ya, kemampuan individu yang ditampilkan produktif, cepat dikuasai, dan tampil lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Artinya
mungkin ya masing-masing itu tuh punya potensi, ya punya kelebihan, punya pengetahuan yang lebih dibandingin yang lainnya. Tapi nanti ada satu hal ya yang mungkin menjadi bakat yang sejak itu udah lama dimiliki sebenarnya, cuman belum terekspor ya, sehingga perlu kita kembangkan. Nah, bakat inilah yang mungkin juga menjadi acuan nanti akan memilih atau akan menetapkan pilihan jurusan saat nanti masuk kuliah. Ini pun jadi dari SMA sudah kita gali, kita identifikasi berdasarkan minat bakatnya, mungkin ikut eskul apa, hobinya mungkin juga apa, itu juga menjadi acuan. Sehingga nanti dari situ kan kita kasih masukan, ya mungkin guru BK, wali kelas memberikan masukan kepada Ananda tentang hal yang mungkin disukainya. Ya. Ketiga adalah kemampuan. Kemampuan ini adalah untuk melakukan beragam tugas dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Ya, kan terkadang ini ya siswa ini ada yang mungkin lebih condong ke arah kognitifnya, ya, atau mungkin tapi kadang ada juga yang semuanya unggul, baik kognitif, pengetahuan maupun keterampilan atau skill. Ya, itu kan tiga hal ya. Atau yang ketiga adalah atau ada itu kan mungkin yang jadi apa ya kemampuan masing-masing siswa beda-bedanya kemampuan lebih di bidang akademiknya atau mungkin di bidang kemampuan kognitifnya maupun keterampilannya. Nah, setelah itu ada tahapan pendampingan eksplorasi minat dan bakat, ya. Jadi ini yang apa ya mungkin yang terlibat ya. Selain nanti juga Ananda akan memutuskan, namun ini mereka perlu tes. Saya masuk ya. Tambah lagi. Cek. Tes. Apa jadi? Tes. Pak Magdi, suara saya sudah masuk? Dengar, Pak In? Sudah. Baik. Sudah. Apa tadi gangguan sinyal sebenarnya? Baik, jadi ini ya dalam pemetaan MAPAL ini ada hal orang-orang terkait yang membantu mendampingi eksplorasi bakat minatnya. Yang pertama adalah guru dan wali kelas. Ini yang mungkin di sekolah ya, mungkin yang keseharian menyampaikan pelajaran dan juga wali kelas mendampingi tiap hari, mungkin tiap pagi dan hingga itu mungkin mengetahui aktivitas Anda. Sehingga ini mungkin dengan pengalaman guru maupun wali kelas ini akan memberikan apa ya informasi juga pengalaman mereka di dalam mereka kuliah. Dan kedua informasi terkait dengan apa namanya pengalaman dari hasil kuliah tadi. Mungkin misalnya di jurusan sains atau mungkin jurusan soshum maupun kimia atau yang lainnya. Ini sehingga dari sinilah nanti ini mendampingi ya mungkin mengetahui potensi Ananda, bakatnya apa, minatnya apa, kemudian dari hasil pembelajaran, baik raport PTS hingga raport PAS-nya seperti apa, itu pun nanti guru yang mengetahui sehingga nanti jadi acuan mereka memutuskan atau memberikan informasi-informasi penting. Yang kedua adalah ada peran guru BK. Yaitu guru BK nanti akan memberikan layanan dasar berupa bimbingan klasikal, bimbingan kelompok maupun layanan responsif. Dan nanti ini bentuknya konseling ya. Kita di SMA ada 2 guru BK di SMA Putra dan di Putri ada satu guru BK. Jadi